Ya, kita lanjutkan editorial view. Sekarang kita akan bahas soal perhara kudeta Partai Demokrat yang disebut-sebut ada lingkaran Presiden Jokowi yang ikut berupaya untuk mengambil paksa Partai Demokrat. Bang Vito, kalau benar memang ini ada upaya dari lingkaran Presiden mengambil paksa, ini artinya intervensi pemerintah terhadap partai politik. Ini bagaimana nih Bang? Dari kacamata editorial teman-teman melihat drama kudeta Partai Demokrat sepekan ini. Yang paling sangat menggantung sekarang adalah respon dari istana ya. Istana mengatakan bahwa tidak akan memberikan respon karena itu urusan internal. Menurut kami harusnya tetap ada respon. Harus ada respon yang diberikan karena dengan begitu menjadi clear dan jelas bagaimana posisi atau standpoint istana. Saya rasa Pak pasti menghargai Pak SBY karena kita lihat Demokrat ini kan tidak pernah bisa dilepaskan dari sosok SBY. Jadi saya rasa Jokowi paham bahwa Pak SBY purna tugas dan tengah mengalami upaya untuk mengkonsolidasikan partainya setelah lumayan ya tekanannya gitu karena di periode terakhir Pak SBY kan tidak kurang-kurang cobaan buat Demokrat. Nah, itu yang pertama menurut saya harus ada respon yang jelas dari pemerintah. Saya rasa Jokowi nggak terlalu cawe-cawe. Rasanya sih nggak terlalu cawe-cawe ya, karena suatu saat juga Pak Jokowi akan jadi purna tugas seperti Presiden SBY untuk masa pensiunnya dan melaksanakan aktivitas dan pasti nggak mau diganggu. Ya, Bang, perkara ganggu-mengganggu ini kemudian apakah ini faktor atau push faktor? Pak Muldoko juga mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya, jangan bawa-bawa Pak Jokowi, ini semata-mata tanggung jawab saya dan dia sudah mengaku, sudah ketemu sama beberapa kader dan isunya soal suksesi di tubuh Demokrat. Nah, fatsun politik seharusnya sih tidak elok lah ya kemudian pejabat yang masih menjabat itu di lingkup pemerintahan itu terlibat dalam prahara di internal partai kecuali memang yang bersangkutan adalah tokoh partai tersebut. Jangan sampai kemudian ini kemudian dianalogikan dengan partai berkarya misalnya yang cabut dari karya suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, berkarya itu adalah partai yang embrionya berasal dari dana gitu. Kalau itu kemudian misalnya kalau dan akhirnya kekuasaan itu tidak dipegang oleh mereka misalnya begitu. Nah sama seperti Demokrat itu embrionya ada di Cikeas, ada di keluarga Pak SBY dan keluarganya gitu. Bahwa kemudian ada kan mekanisme atau kepartaian yang kemudian menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum, ya itulah realitas Partai Demokrat. Ini sebenarnya juga harus menjadi cermin buat Partai Demokrat dan partai-partai lain yang masih mengandalkan pola patronase dalam pengelolaannya gitu. Banyak sekali partai di Indonesia kan yang sangat tergantung sama sosok. Kalau misalnya nggak ada sosok itu, nggak tahu nanti keadaannya seperti apa. Berbeda dengan partai-partai yang memang berusaha untuk keluar dari bahkan oligarki gitu, kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang atas nama apapun gitu. Partai-partai kader Golkar atau PKS itu ya konflik ada, tapi ya suksesi berjalan mekanisme kepartaian. Ini juga harus menjadi PR dari kita sesungguhnya. Ini kan tokoh-tokoh yang pertama Pak Muldoko bukan tokoh-tokoh yang bisa dianggap tiga sebelah mata gitu ya. Tokoh-tokoh yang sudah berkeringat misalnya, tokoh-tokoh yang mungkin tidak mendapatkan apresiasi sekarang atau tidak mendapatkan peran sekarang, peran di masa lalunya kemudian dianggap sudah selesai, tidak ada pamrih politik yang harus kemudian dikonsider dan lain sebagainya. Sehingga muncullah gonjang-ganjing ini gitu. Oke. Ya yang kita lihat sekali lagi ada pull faktor dan push faktor gitu.
Dan ini harusnya jadi pelajaran buat partai-partai lain yang tentu saja banyak seperti kan di Indonesia yang masih mengandalkan sosok dalam pola kepemimpinan kepartaiannya. Oke. Saya rasa itu, Ren. Baik. Dari Mas Revo seperti apa? Apakah perlu juga kita melihat bahwa seharusnya istana dengan berbagai pertimbangan perlu merespon seperti yang di Bang Vito katakan ketika sudah ada surat dari Partai Demokrat atau tidak perlu sebetulnya? Nah, ini bagaimana kita melihat sebetulnya Mas Revo dari drama ini yang kemudian mengait-ngaitkan lingkaran presiden untuk mengkudeta Partai Demokrat? Nanti ya Mas Revo, kita break terlebih dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan editorial view. Mas Revo, bantahan demi bantahan sudah disampaikan oleh Muldoko, sementara kubu Demokrat juga selalu mengklaim bahwa punya bukti, foto, percakapan, dan lain sebagainya. Sampai ada surat yang kemudian tidak dibalas juga oleh Istana. Apakah menurut Mas Revo memang perlu Istana merespon surat yang disampaikan oleh AHY? Ya, respon saya rasa saya setuju dengan Mas Vito. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi kan sebenarnya baik-baik kan. Jadi tinggal ditelepon, respon, walaupun responnya misalnya kan tidak perlu terbuka. Atau kalau misalkan memang diperlukan terbuka ya bisa saja gitu kan. Tapi begini Reinhard, sebenarnya dalam politik itu kan pengaruh mempengaruhi, kemudian merangkul dan dirangkul itu kan adalah hal yang biasa ya. Sebenarnya adalah bagian dari politik apapun, kapanpun gitu ya, kita lihat selalu begitu gitu. Jadi pihak yang berkuasa akan selalu berusaha meminimalisir pihak oposisi gitu. Nah, meminimalisir oposisi itu kan dengan cara apakah dirangkul atau ya udah diperkecil gitu pengaruhnya. Nah, yang kita lihat selama ini kan dari zaman ke zaman selalu begitu gitu. Bahkan ketika era Pak SBY menjadi presiden, kita melihat bagaimana ketika Pak Yusuf Kala pada waktu itu menjadi bagian dari pemerintah dan berusaha supaya Golkar bisa ada di kubunya Pak JK gitu. Sehingga pada kongres di Bali pada waktu itu kubu Yusuf Kala memenangkan pertarungan dari kubu Akbar Tanjung misalnya. Artinya pada waktu itu kemudian kubu Golkar sudah solid mendukung pemerintahan Pak SBY. Nah, kalau sekarang kita lihat dalam komposisi pemerintahan sekarang kan ada beberapa partai yang tidak masuk dalam pemerintahan ya. Ada Partai Demokrat, PAN, dan kemudian PKS. Wajar kalau misalkan Istana berusaha merangkul sebenarnya. Nah, tapi apakah kemarin dilakukan oleh Pak Muldoko yang dituduhkan oleh Partai Demokrat, apakah itu benar suruhan dari Istana secara kelembagaan atau inisiatif pribadinya gitu kan? Nah, ini yang perlu diluruskan. Kalau memang Istana merasa perlu diluruskan, luruskan. Lalu ditelepon dan disampaikan gitu ya. Tapi kan kemarin kita lihat Mensesnek sudah menyampaikan bahwa tidak akan meluruskan dan ini adalah persoalan internal Partai Demokrat. Ya, meskipun kemudian Istana juga menyampaikan ini internal, kita tidak mau ikut-ikutan sebetulnya Mas Revo. Yang tadi juga disampaikan oleh Bang Vito misalnya. Ini sebenarnya juga otokritik bagi partai politik yang masih mengandalkan figur, kemudian tidak berbasis massa dan patronase tadi itu. Apakah ini kemudian juga bisa menjadi pembelajaran bagi parpol yang lain sehingga kalau kemudian mengandalkan figur ini mudah sekali digoyang dan lain sebagainya, atau seperti apa Mas? Ya ini kan kritik kita semua, masyarakat sipil. Kita selama ini melihat bahwa hampir semua partai itu masih mengandalkan sistem patron gitu ya. Figur sentral di partai menguasai dan kemudian turun ke anak-anaknya. Nah, hanya ada beberapa partai sebut ya, kalau misalkan kita sebut yang bisa lepas dari figur patron itu ya, misalnya Golkar, kemudian PKS itu relatif bisa keluar dari figur sosok. Jadi siapapun yang memimpin itu melalui mekanisme kongres terpilih gitu. Tapi selebihnya hampir semuanya ya, 3 juga bisa lepas gitu ya dari figur patron. Walaupun nanti di setiap partai ada kubu-kubunya, ada faksi-faksinya, tapi relatif sosok sentral itu tidak terlalu kuat, hanya satu sosok sentral gitu. Tapi banyak misalkan partai penguasa sekarang, PDIP masih belum bisa keluar dari terah Soekarno misalnya. Kemudian Demokrat belum bisa keluar dari figur Pak SBY. Masih banyak yang seperti itu, Reinhard. Dan ini
walaupun memang secara kultur sosiologis masyarakat Indonesia itu patron klien memang masih kuat ya. Ya, ya. Tapi tidak cukup sehat kalau misalkan partai politik dinasti itu menjadi figur sentral. Itu kalau memang ini adalah tugas kita semua ya untuk membuat pendidikan politik kepada masyarakat supaya kita semua itu tidak selalu harus melihat figur. Jadi sistem meritokrasi ya, the right person, the right place gitu. Siapa yang paling cocok itu tanpa harus melihat ini anak siapa, ini cucu siapa, itu yang seharusnya kedepankan. Kalau kita masih melihat bahwa sosok atau terah atau dinasti itu menjadi penting, ya maka kita akan seperti ini terus. Ya, sistem meritokrasi yang belum berjalan sebetulnya di banyak parpol di Indonesia dan hanya menyampaikan modern, tapi dalam pelaksanaan tidak modern, begitu ya, Mas Revo. Saya ke Bang Vito. Bang, terakhir, bagi sebagian publik narasi seperti ini, gaya komunikasi politik seperti ini biasa sekali dilakukan oleh Partai Demokrat dari zaman Pak SBY sampai ke zaman Mas Agus Harimurti ini, menyampaikan ke masyarakat yang dianggap kemudian seolah-olah terzolimi dan lain sebagainya. Jangan-jangan kalau memang tidak bisa dibuktikan, ini apakah hanya genit-genit 2024 atau seperti apa ini, Bang Vito? Kalau 2024 masih jauh menurut saya, dan kalau misalnya dihitung bagaimana kemudian Demokrat itu harus dirangkul sama pemerintah, ya pemerintah perlu merangkul semua partai memang untuk memastikan stabilitas, barangkali itu yang paling ideal kan untuk kekuasaan stabilitas. Tapi dengan kondisi dan kekuatan sekarang yang ada, partai-partai pendukung di DPR itu sudah cukup untuk menjaga stabilitas. Terbukti dengan yang seperti macan ompong sekarang gitu. Jadi apakah kemudian ini direct instruksi dari Pak Jokowi? Saya rasa saya agak percaya gitu ya. Karena ini Pak Jokowi sekarang lagi stabil-stabilnya. Bagaimana kemudian dia bisa memilih banyak opsi yang mungkin tidak populer di masa-masa lampau, tapi masyarakat tidak bereaksi negatif gitu. Banyaklah contoh-contohnya seperti pemilihan Kapolri dan lain sebagainya. Nah, yang seperti Reinhardt tanyakan tadi itu istilahnya playing victim ya, untuk mendapat simpati gitu ya. Ini juga sebenarnya jadi kritik buat kubu Demokrat juga. Kenapa sih daripada kayak gitu kan sistem ada di Demokrat. Kalau dianggap berkhianat, kalau dianggap menggembosi ya saja sesuai dengan aturan kepartaian, orang-orang yang bermasalah dipanggil, kalau misalnya terbukti dicopot gitu. Nggak ada masalah lagi kan gitu kan. Ada satu orang misalnya Joni Allen Mahmud masih menjabat sebagai anggota parlemen, ya kalau misalnya memang terbukti ada dilakukan pelanggaran ya di-recall aja, kemudian diganti sama orang. Tanpa harus lebih banyak mencerca istilahnya ya sosok Muldoko yang barangkali waktu itu gayung bersambut juga barangkali ada supply dan demand lah dalam Demokrat, dalam politik begitu. Jadi nggak bisa disalahkan semata-mata ini sabotase biang keroknya Muldoko misalnya gitu. Ya kita nggak pernah tahu di belakang seperti apa ceritanya. Kalau dilihat narasi-narasi yang diucapkan oleh kader-kader yang berpihak ke sebelah sana, itu banyak terjadi kekecewaan, tidak adanya sambung rasa, tidak adanya komunikasi yang baik antara kekuasaan partai dengan kader-kader senior dan lain sebagainya. Ya, oke. Kita nantikan bagaimana perkembangan ini kemudian akan berjalan ke depan, tapi saya pikir kita semua sama bahwa ini adalah kritik sebetulnya bagi partai politik di Indonesia yang kerap kali mengandalkan sosok figur dan tidak berjalan tadi sistem meritokrasi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Revo. Terima kasih banyak Bang Vito dan juga Mas Revo, perspektif yang menarik sekali dalam editorial view pada malam hari ini. Sehat selalu. Kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di CNN Indonesia Newscast.